Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan ke depan, agar kalian bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya, sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Cancer, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi tahun 2024. Oke, kita akan lihat langsung energi-energi apa yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita mulai dengan kehidupan secara umum, secara garis besar. Oke. Cancer 2024. Oh. Oke, Cancer, kartu yang keluar untuk kamu adalah Starfish, bintang laut, dengan kata kunci sensitivity, sensitif. Ditemani oleh Five of Pentacles dan The Devil. Kayaknya energi kamu meningkat nih. Intuisi kamu, kekuatan batin kamu tuh meningkat nih kayaknya. Kamu semakin sensitif terhadap hal-hal di luar diri kamu. Jadi kayak misalnya kamu kenalan sama seseorang, dari first impression, dari pandangan pertama, kamu udah bisa tahu orang ini kayaknya bagus nih buat gue jadikan teman. Orang ini kayaknya gak bisa cocok nih sama pandangan-pandangan hidup gue. Orang ini kayaknya agak curang nih, kayak gitu loh. Jadi kayak sensitivity kamu, sensitifnya kamu itu semakin tipis. Apa itu? Maksudnya gimana sih? Kayak kamu semakin sensitif di 2024. Tapi dalam arti intuisi kamu menajam, meningkat. Karena kalau kita semakin sensitif, kita semakin mendengarkan kata hati kita kan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang off, ada sesuatu yang kayaknya negatif, kita akan langsung bisa merasakannya. Nah, kamu semakin kuat di situ. Energi kamu akan semakin kuat di situ. Dengan Five of Pentacles dan The Devil, mungkin kamu cenderung lebih sensitif dalam hal-hal yang negatif, dalam hal-hal yang kurang positif gitu ya. Jadi kayaknya 2024 kamu diminta untuk bisa membedakan yang mana yang intuisi, yang mana yang ketakutan kamu, yang mana yang pengalaman buruk kamu. Jadi misalnya di masa lalu kamu berhubungan dengan kamu berpasangan dengan seseorang yang memang kurang baik orangnya. Mungkin dia suka selingkuh, atau mungkin dia kalau bicara kasar misalnya. Udah putus nih hubungan tersebut. Terus kamu ketemu sama orang baru nih di 2024, kamu akan ketemu sama orang baru. Kalau misalnya kamu merasa kayaknya orang itu ada kemungkinan menjadi tukang selingkuh, atau bicara kasar, atau suka mukul misalnya, itu kamu akan langsung menjauhkan diri. Padahal 2024 adalah waktunya untuk kamu bisa membedakan yang mana pengalaman buruk, yang mana ketakutan, dan yang mana intuisi kamu yang bicara. Gitu loh.
Jadi dengan kekuatan batin kita meningkat, ini adalah ujian sebenarnya. Ujian kamu akan mendengarkan intuisi kamu atau ketakutan kamu. Your intuition or your fears gitu loh. Kadang-kadang kalau kita merasa gimana mengenai seseorang, itu bisa aja ternyata hanya karena kita takut aja. Karena kita udah pernah punya pengalaman buruk sebelumnya. Padahal belum tentu. Belum tentu gitu loh. Jadi kayaknya nih 2024 Cancer harus bisa membedakan yang mana memang ketakutan kamu, yang mana yang memang intuisi kamu gitu loh. Karena dua energi ini kan sulit ya. Five of Pentacles dan energi The Devil ini energi sulit kan. Jadi kayaknya meskipun memang yes, intuisi kamu akan meningkat, kekuatan batin kamu akan meningkat, psychic kamu juga akan meningkat, tapi waspadanya adalah jangan sampai kamu mendengarkan ketakutan, bukannya intuisi, gitu loh. Oke? Wow. Anyway, sekarang kita lihat kesehatan kamu ya. Secara emosional, secara fisik maupun secara mental. Tapi kayaknya secara emosional yaitu mungkin kamu akan kesulitan menyortir apakah ini gue rasa takut, apakah ini memang intuisi gue yang bicara gitu loh. Secara emosi kayaknya kamu akan dihantui oleh rasa takut. This is good. Oke, good. Saya seneng nih lihat kartunya. Oke, kartu yang kamu dapat adalah Honeysuckle dengan kata kunci domestic happiness and devoted affection. Kebahagiaan di dalam rumah secara domestik dan kasih sayang yang tertuju kepada kamu gitu loh. Ditemani oleh King of Pentacles dan The Star. Oke, ini bagus Cancer. Di sini yang saya rasakan, kalau misalnya rasa takut, ini secara emosional ya, kesehatan emosional kamu. Kalau misalnya kamu merasa nggak yakin apakah ini rasa takut atau ini intuisi gue yang bicara, di sini yang saya rasakan dengan keluarnya King of Pentacles, kamu mungkin bisa berdiskusi dengan orang ini. Karena orang ini bisa dipegang nih. Saya nggak tahu siapa dia di dalam kehidupan kamu. Nggak harus laki-laki, tapi energinya tuh stabil. Energinya tuh bisa membawa kamu balik ke bumi. Bisa menarik kamu turun ke bumi. Dengan melihat realita, dengan melihat kenyataan, fakta, bukti gitu loh. Supaya kamu bisa akhirnya memutuskan, oke, ini ternyata emang intuisi gue yang jalan. Intuisi gue yang teriak-teriak memang. Kalau si ABC tuh memang mereka bukan orang-orang yang baik. Kayak gitu contohnya. Jadi kamu akan ada bantuan lah dari King of Pentacles ini. Kemudian dengan adanya The Star di sini, secara mental, secara logika, yang saya rasakan ini juga akan bisa membantu kamu menyortir. Karena ini energi The Star kan. The Star ini kan adalah kartunya Aquarius, zodiak udara, zodiak mental, ya kan. Jadi di sini yang saya rasakan The Star ini, energi ini akan membantu kamu untuk melihat dari jarak jauh, melihat dari atas lah, membedakan yang ini memang buruk, yang ini memang baik. Yang buruk ini memang benar-benar buruk, bukannya karena gue ketakutan aja, enggak, tapi memang intuisi gue bilang ini buruk gitu loh. Jadi kamu bisa melihatnya dari kacamata yang jauh. Jadi yang saya rasakan, meskipun mungkin secara mental dan secara emosional kamu akan dihantui ketakutan, tapi kamu memiliki energi-energi yang akan membantu kamu, mendukung kamu, mengasistensi kamu untuk bisa membedakan yang mana ketakutan, yang mana intuisi. Dan yang saya rasakan, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama orang-orang yang kamu percaya, orang-orang dari lingkungan terdalam kamu, lingkaran terdalam kamu, inner circle kamu, mereka benar-benar bisa
kamu andalkan tahun 2024. Jadi keluarga, orang tua, adik kakak, sahabat itu benar-benar bisa kamu andalkan di 2024. Jadi kalau misalnya kamu khawatir atau takut atau cemas mengenai sesuatu karena sensitivitas kamu meningkat, kamu selalu bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kamu yang memang kamu percaya gitu loh. Jadi domestic happiness kan, kebahagiaan di dalam rumah, di lingkungan terdalam kamu, lingkaran terdalam kamu, kamu bisa mengandalkan mereka gitu loh. Tapi secara fisik, kalau secara fisik nih yang saya rasakan nggak ada masalah. Ini mungkin kesehatan dalam hal emosional dan mental aja nih, yang mungkin kamu akan sedikit banyak tuh energinya seperti ini. Five of Pentacles dan the Devil, dihantui ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, karena sensitivitas kamu meningkat. Tapi dengan adanya dua kartu ini akan sangat bisa mendukung kamu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir terlalu banyak. Kamu akan selalu bisa berdiskusi sama orang lain yang kamu percaya, dan kamu akan bisa melihat dari sisi dari atas gitu loh. Jadi kayak mapping dari atas, dari the big picture-nya gitu. Jadi no problem. Oke? Wow. Anyway, sekarang kita lihat prediksi keuangan kamu ya di 2024. Keuangan atau pekerjaan. Cancer. Nice. Oh, yes. Yes. Oke, Cancer. Keuangan untuk kamu di 2024, kartu yang keluar adalah Daffodil dengan kata kunci rebirth and new beginnings, kelahiran kembali dan awalan yang baru. Ditemani oleh Ten of Pentacles dan Two of Wands. Oke. Kalau kamu sudah punya pekerjaan, kamu akan semakin mapan di pekerjaan tersebut. Mungkin bahkan kamu akan naik gaji atau naik pangkat ya, naik jabatan gitu loh. Pokoknya posisi kamu di kantor tersebut akan semakin stabil, akan semakin tinggi lah tingkatannya. Bahkan yang saya rasakan di sini, uang yang kamu hasilkan dari perusahaan tersebut, kamu akan bisa memulai sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kayak bisa dijadikan modal. Atau kamu mungkin jadi bisa mengumpulkan uang untuk dijadikan modal kamu berusaha di luar perusahaan tersebut. Jadi kayak kamu punya pekerjaan tetap tapi kamu punya usaha sampingan gitu. Karena Two of Wands kan, ini adalah energi kita melihat keluar. Ada apa lagi nih di luar yang bisa gue lakukan, kayak gitu. Apalagi kartu oracle kamu kan rebirth and new beginning, kelahiran kembali dan awalan yang baru. Jadi sangat mungkin kamu untuk punya bisnis, punya usaha di luar pekerjaan tetap kamu. Kalau misalnya kamu pengusaha, kamu berusaha sendiri, memang kamu punya bisnis sendiri, di sini yang saya rasakan sama juga. Usaha kamu tersebut akan semakin stabil dengan adanya Ten of Pentacles di sini. Semakin stabil dan bahkan kamu akan bisa punya cabang misalnya. Misalnya kamu buka misalnya kamu buka kios makan bubur ayam misalnya. Kios kecil-kecilan bubur ayam. Itu akan semakin stabil. Akan menghasilkan lebih banyak uang. Akan mendapatkan customer-customer baru. Klien-klien baru yang makan di kios kamu itu. Sampai-sampai kamu bisa menabung untuk membuka cabang yang lain di 5 kilometer dari cabang kamu yang pertama. Dari kantor kamu dari kios kamu yang pertama. Kayak gitu contohnya. Jadi yang saya rasakan di sini keuangan bagus sekali. Dengan 3 kartu ini energi kamu nih oke banget secara keuangan. Insya Allah ya, semoga kedapetan nih. Saya senang melihatnya. Akan ada kemungkinan kamu memulai sesuatu yang baru juga
dengan daffodil ini dan two of wands gitu. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat energi relationships ya, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu atau khususnya secara percintaan. Kamu dengan pasangan atau kamu dengan orang baru apabila kamu single. Cancer. Oops. Oh, oke. Oke, Cancer. Kartu yang kamu dapat adalah pensi, bunga pensi dengan kata kunci sweet thoughts, pikiran-pikiran yang menyenangkan, pikiran-pikiran yang positif, yang manis, ditemani oleh the Tower dan Nine of Pentacles. Oke. Kita lihat dulu kalau misalnya kamu sudah berpasangan dengan seseorang. Tadi saya bilang kan, energi kamu ini akan sensitif di 2024. Sensitivitas kamu akan meningkat. Kekuatan batin kamu akan meningkat. Intuisi kamu akan meningkat gitu kan. Tapi selain itu juga ketakutan kamu akan meningkat. Jadi memang 2024 adalah ajang atau waktunya untuk Cancer bisa membedakan yang mana yang ketakutan, yang mana yang intuisi, gitu kan tadi saya bilang. Di sini hal tersebut ini akan banyak berpengaruh, akan banyak mempengaruhi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama dengan pasangan misalnya. Jadi, dengan ada the Tower di tengah-tengah sini, mungkin kamu akan merasa pasangan kamu kayaknya berbeda nih. Kayaknya ada yang beda nih dari pasangan gue. Kayaknya dia mungkin selingkuh, kayaknya mungkin dia tertarik sama orang lain, kayaknya begini, kayaknya begitu. Ada banyak ketakutan yang akan menghampiri kamu dengan adanya the Tower di sini. Makanya kamu mendapatkan bunga pensi, sweet thoughts. Pikirkanlah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang manis, hal-hal yang positif mengenai pasangan kamu. Kalau dia berubah atau ada perubahan dari perilakunya, dari penampilannya, dari cara bicaranya, belum tentu yang terburuk yang terjadi kan. Belum tentu yang jelek-jelek yang terjadi. Bisa aja itu ternyata hanya ketakutan kamu semata. Karena sensitivitas kamu meningkat, akhirnya ketakutan kamu pun meningkat. Makanya sangat penting Cancer di 2024 supaya kamu bisa membedakan yang mana yang intuisi, yang mana yang ketakutan. Oke? Di sini dengan Nine of Pentacles ini kalau misalnya kamu nggak hati-hati ya, misalnya kamu sembrono dengan sensitivitas kamu ini, bisa jadi kamu lepas dari pasangan kamu. Karena kamu merasa yang kamu intuisikan, yang kamu rasakan tuh benar. Orang ini pasti selingkuh, gitu loh. Jadi jangan sampai kemakan sama ketakutan kamu sendiri. Kecuali kalau memang ada buktinya. Ada buktinya memang pasangan kamu selingkuh misalnya. Makanya di sini ada King of Pentacles kan. Coba diskusi sama dia. Dia akan bisa membantu kamu mencarikan bukti, mencarikan fakta. Bener nggak pasangan kamu apa yang kamu curigain itu? Kalau memang tidak ada buktinya, jangan sampai kamu menghancurkan apa yang sudah kamu buat dengan orang ini, gitu loh. Jadi dengan Nine of Pentacles di sini bisa-bisa kamu lepas nantinya, karena ini energi single kan, energi lajang. Bisa-bisa kamu lepas dari pasangan kamu hanya karena kamu dihantui oleh ketakutan yang tidak terbukti, gitu. Oke, kecuali kalau memang ada buktinya, boleh silahkan dilepaskan orang tersebut kalau memang dia berselingkuh. Oke, kalau kamu single, yang saya rasakan sama juga dalam hal kalau ada orang-orang yang datang kepada kamu, ingin memasuki kehidupan kamu, ingin mengenal kamu lebih dalam, kamu mungkin akan curiga duluan sama mereka. Kamu mungkin akan memilih, enggak, gue mau single aja, kayaknya orang-orang yang ngedeketin gue gak bisa dipercaya gitu loh.
Karena sensitivitas kamu meningkat dan itu bisa menjadi masalah kalau kamu tidak ahli, tidak lihai dalam membedakan apakah ini ketakutan atau intuisi. Kalau kamu single, orang-orang yang akan datang kepada kamu akan curiga duluan. Nanti dia begini, nanti dia begitu, kayaknya orang ini begini, kayaknya orang itu begitu, gitu loh. Makanya kamu mendapatkan kartu ini, sweet thoughts. Pikirkanlah yang positif dulu. Pikirkanlah yang bagus-bagus dulu. Lihatlah orang tersebut dari sisi terbaiknya dulu, gitu loh. Sampai terbukti bahwa dia memang orang yang gak baik. Tapi sebelum itu terbukti, jangan langsung ditolak, jangan langsung dilepeh, jangan langsung menutup pintu gitu loh. Kecuali kalau memang kamu ternyata, kalau boleh jujur, ternyata kamu memang masih belum siap untuk berpasangan lagi. Kamu masih ingin single, kamu masih ingin melajang. Ya itu beda cerita ya. Tapi kalau kamu menginginkan punya pasangan, sebaiknya kamu bisa menyortir yang mana ketakutan, yang mana intuisi. Oke? Yang terakhir adalah hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu secara umum. Jadi bisa keluarga, bisa sahabat, bisa rekan kerja di kantor. Di sini yang saya rasakan dengan 3 kartu ini, kamu mungkin akan menemukan rahasia-rahasia yang selama ini ditutupi oleh mereka, gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak rahasianya nggak usah buruk, nggak harus rahasia buruk gitu loh, makanya dia tutupin. Nggak harus seperti itu. Tapi dengan adanya The Tower di tengah-tengah sini, akan ada hal-hal yang tak terduga dari mereka, dari orang-orang di sekitar kamu. Dari ayah kamu, ibu kamu, adik kakak kamu, sahabat kamu, orang di kantor gitu loh. Jadi kayak di 2024 kamu mungkin akan banyak terkaget-kaget atau akan banyak merasa, wow, nggak nyangka gue dia begini, wow, ternyata dia begitu gitu loh. Jadi apa ya, kayak kalau misalnya kamu merasa kayaknya ada yang ditutupi nih dari gue sama orang tua gue, kayaknya orang tua gue menutupi sesuatu nih dari gue tentang adik gue misalnya. Ternyata bener akan terbuka sesuatu. Misalnya adik kamu mungkin udah nggak kerja lagi misalnya. Yang tadinya dia pekerjaannya dia udah punya kerjaan, terus dia udah kayaknya stabil kerja di situ, dapat pendapatan setiap bulan, tapi ternyata dia udah nggak kerja di tempat itu selama 3 bulan kayak gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang buruk sih, tapi yang pasti yang saya rasakan dengan adanya The Tower di sini, kamu akan menerima berita-berita yang mengagetkan gitu loh, surprising, mengejutkan gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu saya tidak merasakan karena adanya rahasia yang terbongkar terus hubungan kamu dengan mereka jadi buruk. Enggak, sama sekali tidak. Karena di sini 2 kartu yang mengapit The Tower adalah energi-energi yang bagus. Pensi, sweet thoughts. Pikiran-pikiran yang positif. 9 of Pentacles adalah energi yang stabil, energi yang sibuk aja sama dirinya sendiri. Jadi kamu akan tetap sibuk sama diri kamu sendiri, sama kehidupan kamu. Cuma orang-orang di sekitar kamu tuh sedikit banyak akan mengagetkan kamu, tapi tidak akan mempengaruhi kesehatan kamu lah, gitu loh. Oke? So anyway Cancer, good luck, Happy New Year, bye.